Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kertabumi atau Brawijaya V, tahun 1468 sampai tahun 1478. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Prabu Brawijaya atau Brawijaya V adalah raja terakhir Majapahit, versi naskah babat dan serat, yang memerintah sampai tahun 1478. Ia sering disamakan dengan Bre Kertabumi, yaitu nama yang ditemukan dalam penutupan naskah Pararaton. Babat Tanah Jawi menyebut nama asli Brawijaya adalah Raden Alit, putra Prabu Bratanjung. Brawijaya memerintah dalam waktu yang sangat lama, yaitu naik tahta ketika putranya yang bernama Arya Damar belum lahir, sampai turun tahta karena dikalahkan putranya yang lain, yaitu Raden Patah yang juga anak angkat Arya Damar. Makam Brawijaya V. Brawijaya memiliki permaisuri bernama Ratu Dwarawati, seorang muslim dari Campa. Dari mereka, antara lain, Raden Patah, Bupati Demak, Batara Kalong Bupati Ponorogo, dan Bondan Kejawan, leluhur Raja-Raja Mataram Islam. Sementara itu, Serat Kanda menyebut nama asli Brawijaya adalah Angkawijaya, putra Prabu Mertawijaya, dan Ratu Kencana Wungu. Mertawijaya adalah nama gelar Damar Wulan, yang naik tahta Majapahit, setelah mengalahkan Menak Jingga Bupati Blambangan. Pemerintahan Brawijaya atau Brawijaya V berakhir akibat serangan putranya sendiri yang bernama Raden Patah pada tahun 1478. Raden Patah kemudian menjadi raja pertama Demak, bergelar Panembahan Jimbun. Asal-usul nama Brawijaya. Meskipun sangat populer, nama Brawijaya ternyata tidak pernah dijumpai dalam Pararaton ataupun prasasti-prasasti. Untuk itu, perlu diselidiki dari mana para pengarang babat dan serat memperoleh nama ini. Nama Brawijaya berasal dari kata Brawijaya. Gelar Bra adalah singkatan dari Batara, yang berarti baginda. Sedangkan gelar Bre berasal dari kata Bra, I, yang berarti baginda di. Jadi, Brawijaya bisa juga disebut Batara Wijaya. Makam pengawal Brawijaya. Menurut catatan Tome Pires, dalam Suma Oriental, pada tahun 1513, di Jawa ada raja bernama Batara Vigyaya. Ibu kota negaranya terletak di Dayo. Pemerintahannya hanya bersifat simbol, karena yang berkuasa penuh adalah Pate Udara. Batara Vigyaya, Dayo, dan Patih Udara adalah ejaan Portugis untuk Batara Wijaya, Daha, dan Patih Udara. Tokoh Batara Wijaya ini identik dengan Dyah Ranawijaya, yang mengeluarkan prasasti Jiu 1486, di mana ia mengaku sebagai penguasa Majapahit, Janggala, dan Kadiri. Pusat pemerintahan Dyah Ranawijaya terletak di Daha. Dengan kata lain, saat itu Daha adalah ibu kota Majapahit. Dapat diperkirakan bahwa tokoh Dyah Ranawijaya alias Batara Wijaya inilah yang namanya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa sebagai Brawijaya raja terakhir Majapahit. Hal itu dikarenakan, setelah ia kalah oleh Sultan Trenggana Raja Demak, tahun 1527, kerajaan Majapahit pun ikut berakhir. Meskipun demikian, Majapahit dalam ingatan masyarakat Jawa, bukan yang berpusat di Daha, berakhir 1527, tetapi yang berpusat di Mojokerto, berakhir 1478. Maka, tokoh Brawijaya dalam babat dan serat pun ditempatkan sebagai raja terakhir, yang memerintah sampai tahun 1478. Sedangkan Dyah Ranawijaya, alias Batara Wijaya sendiri, baru naik tahta pada tahun 1486, menurut prasasti Jiu. Bre Kertabumi dalam Pararaton. Pararaton hanya menceritakan sejarah Majapahit, yang berakhir tahun 1478 Masehi, 1400 Saka. Pada bagian penutupan naskah tersebut tertulis, Bre Pandan Salas, menjadi Bre Tumapel, kemudian menjadi Raja tahun Saka 1388, baru menjadi Raja 2 tahun lamanya, kemudian pergi dari istana, anak-anak sang Sinagara yaitu Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan,
dan yang bungsu Bre Kertabumi, terhitung paman raja, yang meninggal dalam istana, tahun Saka 1400. Kalimat penutupan Pararaton tersebut berkesan ambigu. Tidak jelas siapa yang pergi dari istana pada tahun Saka 1390. Apakah Bre Pandan Salas ataukah anak-anak Sang Sinagara? Tidak jelas pula siapa yang meninggal dalam istana pada tahun Saka 1400. Apakah Bre Kertabumi ataukah raja sebelumnya? Teori yang menyebut Bre Kertabumi sebagai tokoh yang meninggal tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi cukup populer karena namanya ditemukan dalam kronik Cina dari kuil Sampokong sebagai Kung Tabumi, Raja Majapahit yang kalah tahun 1478. Sedangkan dalam Serat Kanda juga disebutkan bahwa Brawijaya dikalahkan Raden Patah pada tahun Sirna Ilang Kertaning Bumi yang artinya 1400 Saka. Bre Kertabumi dalam kronik Cina, naskah yang ditemukan dalam kuil Sampokong di Semayang, mengisahkan akhir kerajaan Majapahit sampai berdirinya kerajaan Pajang. Dikisahkan, raja terakhir Majapahit bernama Kung Tabumi, memiliki putra bernama Jinbun yang dibesarkan oleh Suan Liong, putra yang wisisa dari seorang selir Cina. Pada tahun 1478, Jinbun menyerang Majapahit dan membawa Kung Tabumi secara hormat ke Bingtulo. Kung Tabumi adalah ejaan Cina untuk Bre Kertabumi. Jinbun dari Bingtulo adalah Raden Patah alias Panembahan Jinbun dari Demak Bintara. Suan Liong adalah Arya Damar. Sedangkan yang Wisisa bisa berarti Hyang Wisesa alias Wikramawardhana atau bisa pula Hyang Purwawisesa. Keduanya sama-sama pernah menjadi Raja Majapahit. Menurut kronik Cina di atas, Raden Patah adalah putra Bre Kertabumi, sedangkan Suan Liong adalah putra Hyang Wisesa dari selir Cina. Kisah ini terkesan lebih masuk akal daripada uraian versi Babat dan Serat. Selanjutnya dikisahkan, sepeninggal Kung Tabumi, Majapahit menjadi bawahan Demak, yang diperintah oleh Nyolai Wa, seorang Cina Muslim, sebagai bupati. Makam Putri Champa. Pada tahun 1486, Nyolai Wa tewas karena unjuk rasa penduduk pribumi. Maka, Jinbun lalu mengangkat Pabutala, menantu Kung Tabumi, sebagai bupati baru. Tokoh Pabutala identik dengan Prabu Nata Girindrawardhana, alias Dia Ranawijaya, dalam Prasasti Jiu, 1486. Selanjutnya, Girindrawardhana atau Brawijaya VI, tahun 1478 sampai tahun 1498. Prabu Nata Girindrawardhana Dia Ranawijaya adalah raja terakhir kerajaan Majapahit yang memerintah tahun 1486 sampai tahun 1527. Girindrawardhana Dia Ranawijaya adalah putra Suprabawa alias Singhawikramawardhana, Raja Majapahit yang memerintah tahun 1466 sampai tahun 1474. Hubungan antara Ranawijaya dan Suprabawa ini diperkuat dengan adanya unsur kata Girindra dan Giripati dalam gelar Abhiseka masing-masing. Kedua kata tersebut memiliki arti sama, yaitu Raja Gunung. Candi Bangkal peninggalan Majapahit. Silsilah Ranawijaya juga terdapat dalam Prasasti Jiu, 1486, tentang pengesahan anugerah Suprabawa kepada Sri Brahmaraja Ganggadara, berupa tanah Trailokyapuri. Pengesahan ini dilakukan bersamaan dengan upacara Srada, memperingati 12 tahun meninggalnya Suprabawa. Dalam prasasti itu, Ranawijaya bergelar Sri Wilwatikta Janggala Kadiri, artinya penguasa Majapahit, Janggala, dan Kadiri. Prasasti Jiu juga menyebut adanya nama Bre Keling Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma, saudara Ranawijaya. Dalam tahun 1468, Suprabawa alias Singhawikramawardhana terdesak oleh Kertabumi, anak bungsu Raja Sawardhana, yang kemudian berkuasa di Majapahit. Sedangkan Singhawikramawardhana memindahkan kekuasaannya ke Daha, di mana ia wafat di tahun 1474. Ia digantikan anaknya, Ranawijaya, yang bergelar Batara Prabu Girindrawardhana,
yang berhasil menundukkan Kertabumi dan merebut Majapahit di tahun 1474. Menurut prasastinya di tahun 1486, ia menamakan dirinya Raja Wilwatika Daha Janggala Kadiri. Jadi, pemerintahan Dyah Suraprabawa Singhawikrama-Wardana berakhir tahun 1474 dan digantikan oleh keponakannya, yaitu Bre Kertabumi. Putra Raja Sawardana yang sebelumnya pergi meninggalkan istana bersama ketiga kakaknya. Meskipun tidak disebut dengan jelas dalam Pararaton, dapat dipastikan Bre Kertabumi melakukan kudeta terhadap Dyah Suraprabawa karena ia sebagai putra Raja Sawardana merasa lebih berhak atas tahta Majapahit dibanding pamannya itu. Pararaton memang tidak menyebut dengan jelas kalau Bre Kertabumi adalah raja yang menggantikan Bre Pandan Salas, Dyah Suraprabawa. Justru dalam kronik Cina, dari kuil Sampokong, diketahui kalau Kung Tabumi adalah Raja Majapahit yang memerintah sampai tahun 1478. Brawijaya adalah nama raja terakhir Majapahit, versi naskah-naskah Babat dan Serat, misalnya Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Nama ini sangat populer dalam masyarakat Jawa, namun tidak memiliki bukti sejarah, misalnya prasasti. Identifikasi Brawijaya dengan Ranawijaya cukup masuk akal, karena Ranawijaya juga raja terakhir Majapahit. Kerajaan Dayo adalah ejaan Portugis untuk Daha, yang saat itu menjadi ibu kota Majapahit, dan kemudian dikalahkan Demak tahun 1527. Ingatan masyarakat Jawa tentang kekalahan Majapahit, yang berpusat di Daha, tahun 1527, bercampur dengan peristiwa runtuhnya Majapahit, yang berpusat di Mojokerto, tahun 1478. Akibatnya, Brawijaya, yang merupakan raja terakhir, tahun 1527, oleh para penulis Babat, ditempatkan sebagai Brawijaya, yang pemerintahannya berakhir tahun 1478. Akibatnya pula, tokoh Brawijaya pun sering disamakan dengan Bre Kertabumi, Raja Majapahit tahun 1474 sampai tahun 1478. Padahal, tidak ada bukti sejarah yang menyebut Bre Kertabumi juga bergelar Brawijaya. Lebih lanjut tentang identifikasi Brawijaya, bisa dilihat dalam Bre Kertabumi dan Kertawijaya. Hubungan Ranawijaya dengan Bre Kertabumi menurut kronik Cina, Ranawijaya adalah menantu Bre Kertabumi, yang diangkat oleh Raden Patah sebagai Raja Bawahan Demak. Pendapat lain mengatakan, Ranawijaya menjadi Raja Majapahit atas usahanya sendiri, yaitu, dengan cara mengalahkan Bre Kertabumi tahun 1478, demi membalas kekalahan ayahnya, yaitu Suprabawa. Pendapat ini diperkuat oleh prasasti Petak, yang menyebutkan kalau keluarga Girindrawardana pernah berperang melawan Majapahit. Giri Sawardana, Brawijaya III, tahun 1456 sampai tahun 1466. Giri Sawardana Dyah Suryawikrama adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun 1456 sampai tahun 1466. Ia dianggap identik dengan Brahyang Purwawisesa dalam Pararaton. Menurut Pararaton, sepeninggal Raja Sawardana tahun 1453, Majapahit dilanda kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Baru pada tahun 1456, Bre Wengker naik tahta, bergelar Brahyang Purwawisesa. Pada tahun 1462, terjadi bencana gunung meletus mewarnai pemerintahannya. Akhir pemerintahan Giri Sawardana, pada tahun 1466, Hyang Purwawisesa meninggal dunia, dan dicandikan di Puri. Ia digantikan oleh Bre Pandan Salas sebagai raja selanjutnya. Tokoh Hyang Purwawisesa dianggap identik dengan Giri Sawardana Dyah Suryawikrama, Raja Majapahit, yang mengeluarkan prasasti Sendang Sedur tahun 1463. Nama Dyah Suryawikrama sebelumnya juga muncul dalam prasasti Waringin Pitu, 1447, sebagai putra kedua Dyah Kertawijaya. Jika Raja Sawardana identik dengan Dyah Wijaya Kumara, kakak Suryawikrama, maka kekosongan pemerintahan selama 3 tahun dapat diperkirakan terjadi karena adanya perebutan tahta antara Suryawikrama melawan Samarawijaya, putra sulung Wijaya Kumara.
Prasasti Waringin Pitu juga menyebutkan, Samarawijaya adalah menantu Suryawikrama. Mungkin pada tahun 1456, persaingan antara keduanya berakhir, setelah Samarawijaya merelakan tahta Majapahit kepada Suryawikrama, yang tidak lain adalah paman sekaligus mertuanya tersebut. Raja Sawardana, Brawijaya II, tahun 1451 sampai tahun 1453. Raja Sawardana naik tahta, menggantikan Dyah Kertawijaya. Sebelum menjadi raja, ia pernah menjabat sebagai Bre Pamotan, Bre Keling, kemudian Bre Kahuripan. Hubungan antara keduanya tidak disebut dengan jelas dalam Pararaton, sehingga muncul pendapat bahwa Raja Sawardana adalah adik Dyah Kertawijaya yang melakukan kudeta disertai pembunuhan terhadap kakaknya tersebut. Pendapat di atas perlu diselidiki kebenarannya, karena Pararaton menyebutkan Dyah Kertawijaya adalah putra bungsu dalam keluarga Wikramawardhana. Pendapat lain mengatakan, Raja Sawardana identik dengan Dyah Wijaya Kumara, yaitu putra sulung Dyah Kertawijaya yang namanya tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu, 1447. Menurut Prasasti Waringin Pitu, Dyah Wijaya Kumara memiliki istri bernama Manggalawardhani, Bre Tanjung Pura. Dari perkawinan itu, lahir dua orang anak, yaitu Dyah Samarawijaya dan Dyah Wijayakarana. Sementara itu, Raja Sawardana, Sang Sinagara, dalam Pararaton, memiliki 4 orang anak, yaitu Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, dan Bre Kertabumi. Jika Raja Sawardana benar identik dengan Wijaya Kumara, berarti Bre Kahuripan dan Bre Mataram juga identik dengan Samarawijaya dan Wijayakarana. Mungkin, saat Prasasti Waringin Pitu dikeluarkan, 1447, Bre Pamotan dan Bre Kertabumi belum lahir. Pemerintahan Raja Sawardana juga terdapat dalam berita Cina. Disebutkan bahwa pada tahun 1452, Raja Sawardana mengirim duta besar ke Cina. Tokoh ini dianggap identik dengan Giri Sawardana, yang tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu. Ketika Raja Sawardana mangkat, tahun 1453, terjadilah pertikaian tahta antara Bre Kahuripan 7 Samarawijaya dan Bre Wengker 3 Giri Sawardana. Kemelut paman dan keponakan ini menyebabkan Majapahit 3 tahun tidak mempunyai raja, telung tahun Tan Hana Prabu, kata Pararaton. Kevakuman tahta ini berakhir tahun 1456, tatkala Giri Sawardana menjadi raja dengan gelar Hyang Purwawisesa. Kiranya, Samarawijaya yang masih muda, mengalah terhadap paman yang sekaligus mertuanya, dan rela menjadi putra mahkota untuk kedua kalinya. Peranan Ibu Suri, Bre Daha V Jayeswari, tentu sangat besar dalam proses rekonsiliasi tersebut. Akhir pemerintahan Kertawijaya, Bre Daha V Jayeswari wafat tahun 1464, dan gelar Bre Daha VI disandang Manggalawardhani. Ketika Bre Jagaraga Wijayaduhita dan Raja Giri Sawardana wafat pula, tahun 1466, sengketa kekuasaan muncul kembali. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.